pernah gak sih ada yang come up to kalian dan bilang, kalian mah enak nikah muda karena punya sokongan orang tua? Gue merasa kayak masa kecil gue zaman dulu tuh ngaruh sama cara gue mendidik anak sekarang. Waktu gue berbisnis tuh bokap gue sangat-sangat nggak setuju. Kayak mertua sama lah gitu. Justru mamaku yang kayak, kamu udah dapet kerjaan dengan benefit lalala, kamu memilih untuk cabut. Pernah gak sih ngelihat pasangan masih muda banget kayaknya tuh, cowok cewek, ternyata anaknya ada 2. Nah, zaman sekarang tuh Gen Z ada yang takut menikah, marriage is scary. Ada juga yang udah nikah, bahkan udah punya anak beberapa, dan mereka menjalani hidupnya dengan baik-baik saja, dan mungkin ada ujiannya nih. Nah, hari ini kita kedatangan pasangan yang muda banget, Misha dan Pio. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih udah hadir ya. Thank you guys sudah diundang lah ya. Terima kasih juga Kesempatannya. Misha Pio ini ternyata pertama udah ngonten duluan, nikah duluan daripada kita. Tapi ternyata lebih muda dari kita. Ternyata. Gak beda jauh lah ya. Beda jauh, Kan ya? lu juga masih muda kan? Oh iya, kan? masih muda. Udah minum duluan nih. Dia kayaknya. Gimana? Kalian tapi merasa muda apa merasa sebenarnya udah Kita memang merasa muda sih. merasa muda ya? Di umur yang kayaknya orang masih party sih harusnya nih. Harusnya party. Harusnya masih party. Kalau kita udah capek, udah retire early. Nggak, kita nggak capek karena gue nggak pernah memulai. Mulai party. Mungkin dia capek. Kalau gue nggak capek sih. Anak karena udah gue berapa? nggak pernah mulai. Alhamdulillah Anak dua. alhamdulillah 2 sepasang. Dan belum tahu ya. Kita sih nggak kepikiran belum mau ada ini pikiran. lagi. Udah lengkap lah, keluarga berempat tuh udah Cukup ya? kicau gitu ya. Pasti. Satu sama bapaknya, satu sama ibunya. Oh iya, mereka cowok-cewek. soalnya anaknya sepasang. Oke. Jadi gimana nih kalau yang dilihat sama netizen gitu, dan juga apa yang kalian perlihatkan di social media, kalian kan sama kayak kita open up your family to the public eye. Yep. Dan it seems like kalian tuh itu tadi keluarganya sudah lengkap, happy family, cemara kalau bahasa Amin, anak ya zaman Allah. sekarang ya. Manifesting. Iya. Kalau Everyone. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Manifest ke keluarga yang kayak kalian. Itu kalau kalian yang menjalankannya sendiri nih ya, we all know that sometimes social media nggak sepenuhnya seperti itu. Apa aja sih yang menurut kalian tuh sebuah struggle yang kalian pernah lewati sampai membawa di titik yang sekarang? Iya, sebenarnya ada nggak sih struggle? Kan kelihatannya happy banget kalian nih gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih struggle? Struggle sih pasti ada sayang. Ini mungkin kamu mau jawab? Langsung. Gue lempar Bener, aja, gitu. iya biar pemanasan. Struggles pasti ada lah, karena semuanya pasti ada yang namanya ups and downs dong. Jadi nggak mungkin it's all fun and rainbow sampai kita di surga nanti gitu. Oke. Jadi yang namanya kehidupan di bumi ini pasti kan ada ujiannya. Masya Allah. Nah, Pedes banget ya. ujiannya sih ada gitu, tapi memang what matters is the journey gitu. Jadi Oke. kita menghargai aja prosesnya, maupun yang kurang enak maupun yang enak gitu. Jadi Ya telan aja gitu ya. bener. Jadi kita selama menjalankan sih Alhamdulillah aman-aman aja. aman-aman. Maksudnya memang struggles ada, tapi asalkan ya kan hidup berlanjut terus ya. Hidup tuh berlanjut terus. Emang Jadi lewatin aja lah iya, gitu bener, ya. lewatin aja. Jadi lama-lama orang juga pasti bisa melewati masalah apapun yang ada gitu. Karena nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Oke. Pasti selalu ada jalan Kalian keluar. langsung nikah atau pacaran dulu? Pacaran bentar. Berapa agak lama? Berapa lama? Kalau boleh Kayaknya tahu. kurang nih. dari setahun sih. Kurang dari Gue udah setahun. lupa. Oh, Karena kan bentar. itu udah kayak mau UTW 7-8 tahun yang lalu Oh, ya. pas akhirnya kalian ya kan pacaran gitu, kita pasti ada struggle lagi Yes. gitu. Nah, yang kita pengen tahu, yang penasaran banget teman-teman mungkin itu justru struggle pas mau nikahnya. Oh, Oke. Itu kan mau nikah. mungkin ada keputusan-keputusan kayak orang tua atau ekonomi atau kesiapan kalian Yep. sendiri Oke. gitu. Boleh cerita nggak? Apa ya ceritanya? Waktu awal ngelamar deh. Jujur kita tuh melangkah ke tahap yang serius tuh sebenarnya nggak yang terlalu gimana-gimana gitu ya, karena kebetulan kondisi waktu itu mama sakit kan. Jadi di momen itu Sebenarnya lebih ke aku yang ready gitu. iya betul. Nah kalau dari sisi aku mungkin aku ngelihat keluarga Papio nih, keluarga Sergi itu dia benar-benar mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya aku kenal pasangan tuh nggak yang se-friendly ini. Terus aku tuh benar-benar ramah banget keluarga Papio gitu. Jadi aku merasa kayak punya keluarga baru. Nah di situ aku kayak oh mungkin bahkan aku kenal berapa bulan papa tuh ayah lagi makan bareng nih. Terus ayah tuh bilang gini, kamu nggak usah manggil om lagi.
out of nowhere lagi makan itu Oke. beberapa bulan kita pacaran kalau nggak salah. Berarti memang udah langsung dekat sekeluarga itu lah dia, gitu makanya ya. aku tuh baru Bahasanya tuh jadi keluarganya emang udah green flag dari Oh, awal. tahu, makanya aku ngerasa pas baru dikenalin ke keluarganya itu udah kayak keluarga sendiri gitu loh. Jadi nggak tahu mungkin treatmentnya sama kah dengan pasangan-pasangan dia sebelumnya Atau yang teman-teman lain. nongkrongnya. Atau memang ya emang keluarganya sebaik itu Ya gitu. emang baik aja sih. Nah, Tapi kamu itu jadi Cewek membuka baik. jalan Yes, kalian untuk itu. percaya. Betul. Nah, akhirnya dari situ aku kenal ayah lebih dalam, mamanya lebih dalam, dan kebetulan di situ mama kan sakit Ya, cancer terus waktu itu. emang orang tua gue tuh hitungannya tua sih hitungannya. Oke. Ya, dari sisi usia ayah tuh kelahiran Ayah 60. Jadi sekarang udah 64. Iya, Mau 64. 65 berarti. Oke. Sama papaku OTW tuh beda 10 tahun. Jadi mungkin dari sisi situ juga ayah aku tuh ngelihat oh ini lebih senior gitu Oh, ya. oke. Terus Jadi kakak gue punya kakak. Oke. Kakak gue tuh hilal mau nikahnya tuh belum terlihat gitu. ya pada waktu itu Jadi Adanya keluarga dulu deh. membebankan itu ke Sergi sebagai Iya, laki-laki. nggak membebankan ke gue sih. Sebenarnya karena memang gak di gue situ- disuruh gitu ya. Tapi mungkin lebih open aja kalau gue Mengharapkan. cepet gitu. Duluan nggak apa-apa deh dan gitu ya. kebetulan memang di situ kayak udah kenal sama keluarga aku juga, terus mamaku juga kayak ya udahlah lanjut aja gitu. Oke. Karena sama keluarga udah saling saling dekat, terus keluarganya juga baik. Ya udah kenapa enggak gitu. Ada poin ekonomi yang dibahas kayak misalnya Sergi emang kerja apa? Terus Jujur kali- belum ya di situ kayak kita sama sekali masih sekolah, Ada tapi kuliah gitu ya. Ya maksudnya kuliah memang tapi memang kita sudah di apa ya? Bukan dianjurkan sih. diarahkan. Sudah diharuskan benar, Oke. diharuskan untuk ya sambil kerja juga gitu karena kan nggak mungkin dong kayak udah nikah nih tapi masih pakai duit orang tua terus Oke. gitu. Jadi At the akhirnya time kerja apa tuh? gue dulu waktu kuliah gue sempet jadi barista di kafe Betul. gitu. Gue sambil part time terus juga gue sempet magang di Mercedes-Benz Oke. gitu. Jadi akhirnya ya Alicia juga di mana kamu? Magang-magang. Dulu tuh sempet di Red- BI, Red Doors. Aku laku Red Doors, terakhir di Kredivo sih. Kredivo. Oke. Mungkin ke orang tuanya Alicia waktu Melihat itu kan gue karakter. belum Iya, ada iya, apa-apanya melihat gitu ya, karakter, belum ada setuju. apa-apanya tapi mungkin melihat ada potensi. Iya, gitu. exactly. Melihat ada Potensialnya potensi. gede. Mauan Oke. minimal gitu. Minimal itu. Karena dulu gue juga presentasi ke orang tuanya Ica. Iya, tapi benar harus sih. melihatkan Iya kan? itunya. Kalau gue Benar-benar. buka isi dompet belum ada apa-apa. tapi Gue juga mikirnya kayak gitu sih. Maksudnya kayak kalau misalkan kita lihat dari sisi itunya juga, ini menurut kita berdua gitu ya. Kalau misalnya ngeliat dari sisi ekonomi doang kan mungkin nggak ada yang tahu, mungkin uang kan bisa dapat dari mana aja gitu kan. Jadi kayak itu bukan suatu hal yang menjadi standar gitu. Cuman kalau misalnya when it comes to karakter, terus kayak ngelihat orang tuanya baik, terus kayak gimana tutur cara dia bicara, cara dia kenalan, cara dia menjaga hati gitu lah ibaratnya. Ya udah disitulah salt deh keluarga aku juga gitu. Masya Allah. Dan kebetulan papaku dosen kan, jadi mungkin beliau udah Dibaca lu share. dia juga udah ribuan punya anak dibaca. muda. caranya kayak oh mungkin ini kayak cocok nih sama gue gitu Oke. mungkin ya di situ. Jadi ya Masa udah. sih? Iya, jadi senyum lagi. Tolong dipegangin. Suaminya tolong dipegangin. Terbang di Gemini soalnya. Oh, percaya zodiak. Iya, gue zodiak parah. Jangan karena zodiak Iya, Gemini. itu juga kalian pertimbangkan nggak zodiak waktu itu? Dulu Belum sih. Tapi sekarang gue kalau kenal orang, dia siapa nih? Dia apa ya gitu. Ah, Tapi oke. gak bercanda. Untung gue Sagi kayak anaknya Iya, dia kan. cocok. Ivan Mikir dia juga pasti Saiki. suka overthinking. Ya gitu. Berarti memang support system matters banget Bener. ya buat kalau Setuju. misalkan ya nggak hanya nikah muda sih, Bener, maksudnya bener. nikah umur Setuju. berapapun sebenarnya kalau misalkan keluarga support system Bener. terutama pasangan kita tidak mendukung Tidak visi sejalan misi gitu. kita, tidak Lingkungan lah, sejalan ya gitu. Everything will be harder, ya bener. kan. Setuju. Nah kalau misalkan nih gitu ya, ada yang pernah nggak sih ada yang come up tuh kalian dan bilang kalian mah enak nikah muda karena punya sokongan orang tua. Sampai kesel. Everything berjalan baik-baik aja. Kalian tuh gimana tuh? Apakah Ngerti ya? kalian benar-benar enggak kok kita dari nol gitu ya? Maksudnya the moment kita menikah kita di cut off gitu atau Dari kayak minus gitu. ya, Ada juga ya, Gue. ya, ada Iya, juga iya, bener. atau kalian kayak enggak kita dapat tapi kita menanggulanginya apa-apa Ya, apa gitu. Coba ngerti, boleh ngerti. cerita nggak? Kamu atau aku? Kamu dulu coba. Aku dulu. Oke. Kan dari tadi gue udah cuap-cuap nih. Iya. Gue minum dulu deh. Iya boleh. Ya boleh. Silakan Iya, minum. silakan. Jadi sebenarnya gue sama Alicia ini punya situasi orang tua yang berbeda, gitu. Punya situasi orang tua berbeda. Jadi bokap gue ini pembisnis lah, Oke. pembisnis. Kalau Alicia nih orang tuanya memang udah Pekerja. kerja kantoran dari awal gitu. Nah,
yang kita tahu namanya dunia bisnis ini kan ups and downs-nya lebih signifikan ya gitu. Dan bokap gue ini memang sekarang nih jadinya di akhir-akhir ini bisnisnya kurang, udah nggak jalan lagi gitu. Jadi akhirnya bokap gue nggak punya income apa-apa gitu. Faktor usia mungkin. Faktor usia juga mungkin karena memang umur segitu sih rata-rata udah pensiun gitu. Udah main burung lah ya. Benar. Burung, gitu. Nah, jadi kalau support orang tua sih gue nggak ada, malah kebalik gue yang support gitu. Jadi ibaratnya untuk orang-orang yang mungkin sandwich generation di luar sana, it's completely fine gitu menurut gue. Oh, jadi kalian ini termasuk sandwich generation? Gua Sandwich, gitu. kamu. Alicia apa enggak? Alicia enggak. Karena kalau dari aku mamaku Masih masih kerja, aktif ya. kerja even sampai sekarang. Oh, masih usia Bener. produktif. Masih usia. Sebenarnya Masih. produktif sih iya masih lumayan lah 52 53. Iya, berarti belum 53. usia Iya, pensiun. masih belum pensiun Belum. gitu. Dua-duanya Nah. masih aktif. Jadi kalau orang tuanya Alicia masih kerja gitu. Jadi memang awal tuh bantuan ada lah gitu, tapi nggak banyak memang. Bantuan dalam hal apa? Bantuan dalam hal apa ya? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Finansial Tempat juga tinggal. ada beberapa lah karena kan aku juga masih kuliah. Jadi Financial, nggak semuanya, Nggak semuanya gitu. tapi kita berusaha juga berusaha untuk kayak oke cari uang sendiri. Oke kalau misalnya mau jalan-jalan tuh pakai uang sendiri gitu. Makanya dari dulu semenjak sebelum punya anak juga kayak udah mulai aktif nyari apapun nih yang bisa dikerjain deh. Dan gue kayak waktu itu juga Sempat jualan bakmi juga ya Iya, katanya? jual itu juga momen pandemi kan kita akhirnya di-cut. Semua kan lagi magang kan. bener-bener. Semua di-cut, cabut. Ngapain nih? Gua mikir otak segala macem. Apa ya? Akhirnya gue bikin YouTube tuh, Kak. Ya bikin YouTube tapi nggak ada yang nonton. Ya kan susah gitu kan mulai dari social media tapi memang bukan trennya waktu itu. Akhirnya buka YouTube. Pengen ini aja cerita sharing kayak apa sih yang kita laluin dan segala macam gitu. Sampai bikin KB pasang KB aja gue bikinin konten gitu waktu itu gitu. Terus abis itu mie ayam jualan, aku hamil 6 bulan tuh kita jualan mie ayam naik motor, nggak ada mobil waktu itu. Terus jualan baju-baju dropshipper yang yang tie dye kan zaman dulu hits banget tuh gue jualin. Jadi temen gue di Bali gue beli barangnya, habis itu dikirim ke Jakarta. Reseller Reseller gitu. Terus itu udah kita jalan. Jadi kayak apa aja yang menghasilkan uang tuh pada saat itu ya lumayan lah, untung 5.000 bisa buat healing, beli apa gitu ya waktu itu, beli dum-dum lah apalah, itu udah healing banget bagi Ya, pokoknya kita buat dulu. daily life. Yes. Sekarang kalian full konten aja atau Sekarang ada kita- bisnis iya. apa? Jadi memang atau ada apa? fun fact, gue nggak pernah kerja kantoran gitu. Oh, oke. Ini cuman magang-magang doang lah. Magang-magang, Yes. habis itu Terus bisnis habis itu freelance. akhirnya mulai dari konten kan Alicia awalnya bikin YouTube gitu kan, bikin YouTube. Terus memang kurang memadai gitu ya. kurang dari sisi itu yang tadi gue bilang, kalau dari viewers kalau ke YouTube menurut gue kayak kurang rame kan benar. waktu itu karena trennya waktu itu TikTok gitu. Nah, akhirnya adiknya Alicia waktu itu nyarankan lah untuk coba dulu bikinnya TikTok aja gitu. Tapi waktu itu memang masih banyak yang joget-joget. Gue kaku banget sumpah kalau joget gitu. Terus gue bilang ke adik gue, Oh, masa TikTok sih? bukannya gitu dong. TikTok isinya kan TMI. Yang gue lihat tuh kan cuman masak gitu. Mungkin karena emang gue nyari rekomendasi masak, jadi yang keluar itu doang. Jadi aku belum belajar tentang algoritma dan segala macam TikTok lah gitu. Nah, akhirnya kita coba explore. Tapi TikTok saya joget enggak, itu banyak kok ada tren segala macam. Nah, akhirnya mulai dari situ, ya udah coba deh bikin juga di TikTok. Yaudah, akhirnya dari situlah mulai punya penghasilan juga. Terus ya udah akhirnya mulai fokus content creator. Tapi sempat gitu. Misha sempat kerja juga ya, sempat Kalau gue jadi kerja, pegawai juga ya. Yes, betul. Karena mungkin dari itu tadi background family yang berbeda. Oke. Kalau Sergi kan dari bisnis banget ya. Makanya waktu itu ide mie ayam pun dari keluarganya Sergi. Kayak ayah mama mertua aku tuh yang ikut handle, namanya Dapur Rais kan. Jadi Oke. memang Kadang usaha bikin mama keluarga, juga sih, betul, yang masak kebetulan. mama gitu kan. Nah, akhirnya kalau dari aku sendiri kan pekerja. Jadi gue tuh tumbuh ngelihat nyokap yang setiap harinya tuh kerja gitu. Jadi aku tuh tumbuh kayak aku pengen lihat, oke nanti aku gede bakalan kayak mama nih. Aku Oke. punya office sendiri di Ya. gedung yang tinggi gitu. Makanya waktu itu sempat nyoba beberapa kantor, 4 kantor lah gitu, dan memang seneng gitu di situ. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya ada opportunity lain bisnis bareng sama Rerafi waktu itu ya kan. Develop agency insurance gitu bareng sama Alien Syariah. Jadi kayak yang ayo deh coba deh, mungkin ini peluang baru gitu. Karena di sini kita juga udah mikir, oke, waktu kan satu hal yang mahal banget gitu ya Kak. Yes. Kalau misalkan aku kantor, mungkin aku akan membarterkan nih si waktu aku ini sama income. Which Oke. is dari sisi income-nya mungkin oke lah, untuk fresh grad tuh oke banget gitu, dan bisa meningkat gitu kan secara signifikan. Cuman butuh waktu yang lama, dan aku pun di situ aku harus mikir kayak oke, gue akan kehilangan waktu sama anak-anak. Aku nggak bakal, karena aku ngeliat mamaku dulu itu, mama tuh bisa di rumah seminggu cuman sekali karena Oke. sisanya kantor. Oke. Bisa pulang tuh jam 10 malam, bahkan sampai sekarang masih lembur Masih meeting kerja sama ya? Bahkan BI. kadang jam 12 masih meeting. 12 masih meeting di umur di 50-an, 52 dengan punya
cucu kan pengennya kayak main sama cucu dan segala macam, cuman karena mama masih ngantor jadinya itu. Jadi mungkin aku ngelihat tuh di situ kayak oke, kalau gue kantoran dengan menyampingkan opsi yang lain atau opportunity yang lain, mungkin gue akan sama kayak nyokap nih. Kayak di momen umur 50-an, di saat aku Tiana udah menikah punya cucu, gue kan masih akan kerja gitu. Mungkin dulu mama ngerasa oke, karena papaku dosen juga jauh, jadi keharusan untuk menjadi kepala keluarga gitu ya pada saat itu. Jadi keterusan. Sekarang jadi kayak hobi aja. Kerja tuh udah hobi. Kalau nggak kerja tuh senewan kayak gitu. Ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kurang. Akhirnya gitu. shifting, maksudnya waktu itu pas shifting, oke gue resign deh mau fokus yang lain gitu ya. Nah itu karena ada dari dia juga. Jadi dia kayak oke, coba deh kamu kan sekarang, pokoknya dia nggak kayak ngasih kepercayaan gitu ya, kekuatan apa sih? Kayak Nggak, karena gini. encouragement. Dan gue sepenuhnya percaya sama dia. Itu Jadi kan kayak yang semua sudah diperhitungkan gitu ya. Betul. Karena jujur bokap gue juga sebenarnya nggak setuju banget kalau gue berbisnis. Kenapa? Karena mungkin pengalaman hasilnya kurang memuaskan, terus udahlah. Ayah tuh udah coba gitu. Ayah tuh udah coba, kamu jangan masih ngeyel. Jangan gitu. Mending udah kamu kerja kantoran aja gitu. Memang sih gitu. Gak ada salahnya. Gue gak bilang kayak kerja kantor lebih bagus, berbisnis lebih bagus. Semua pasti ada plus minus bagusnya gitu. Betul. Ya bedanya cuman kalau misalnya waktu aja sih, waktu. Sebenarnya bisnis itu juga time consumingnya lebih banyak sebenarnya, lebih parah. Tapi di awal gitu. Jadi ibaratnya sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian tuh gitu. Nah, waktu gue berbisnis tuh bokap gue sangat-sangat nggak setuju. Kayak mertua sama lah gitu. Justru mamaku yang kayak kamu udah dapet kerjaan dengan benefit lalala, kamu memilih untuk cabut di saat semua orang lagi mencari pekerjaan pada saat itu. Jadi aku kayak aku percaya sama Sergi mah, aku bilang. So yang kayak ikut suamiku. Aku ikut dia deh, coba ya, karena mungkin terbiasa sama stability. Mungkin. Benar. Betul, itu setuju banget. Dan pokoknya waktu itu hitungannya memang income dari pemasukan dari bisnisnya udah bisa nutupin kerja kantornya. Betul, gitu. Jadi kayak ya udahlah kita coba lepas gitu. Lepas jadi aja gitu. Mengorbankan satu hal yang memang secara kita hitung-hitung nih mungkin akan lebih dan mungkin juga gitu. Dengan resign jadi Alicia bisa lebih fokus di TikTok gitu. Jadi ada perhitungannya juga ya. Nggak main pasti. Udah mau resign mau naik TikTok, mau nekat gitu. Mungkin iya kalau kayak gitu kan terlalu risky ya. Jadi kayak kita udah ngitungin. Terus juga tabungan juga kita siapin dulu. Betul, karena kan pasti. Ya mungkin dengan risk management dan pengalaman bokap gitu ya, gue jadi lebih berhati-hati lah. Mungkin gue tetap berbisnis tapi jadi lebih hati-hati sekarang gitu. Gue sih melihatnya ya bokap gue juga bilang kuncinya tuh adalah investasi yang bagus sih, investasi yang baik gitu. Karena dulu karena kan bisnis ini kan rata-rata kan duitnya cepat banget ya. Tapi fast money tuh kadang-kadang nggak sustain. Juga cepet kan kadang nggak sustain gitu, hilangnya juga cepet. Nah salahnya dulu bokap gue itu kan seneng banget mobil. Nurun juga kalau lu jangan kayak gitu. Ya ini makanya, jangan. Ini terakhir lah beliau. Insya Allah nih terakhir gitu. Nah, jadi bokap gue tuh ganti mobil terus dulu. Ganti mobil terus. Sedangkan mobil ini kan value-nya selalu turun dong. Kan ini depresiasi kan. Apalagi kalau misalkan tidak cash. Benar. Pokoknya ya mau cash pun juga pasti turun gitu. Bahkan kadang ada mobil yang cuman 2 hari, cuman 3 hari. Bahkan dulu bokap gue udah punya sertifikat tanah nih. Itu ditukar sama mobil. Jadi ya kembali kalau keluarga gue tuh mengajarkan kita pelan-pelan. Jadi bertahap. Sampai ada baru. Ya, jadi benar-benar mama tuh ngajarin kayak oke dulu kita pakai motor tuh berempat. Jadi gue tuh udah di tahap mama tuh belanja barang belanjaan, aku di depan, belanjaan tuh kadang di depan juga di tengah. Jadi gue udah ngerasain banget tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Mungkin pada waktu pas gue naik boncengan berempat tuh naik motor, keluarganya dia tuh lagi naik BMW gitu itu real banget. Jadi udah lebih menghargai value of stuff. Makanya aku jadi bisa lebih berhitung ngerem jadi bisa lebih inilah gitu. Sedangkan pada saat itu keluarga kan mungkin seimbangnya kayak gitu ya. Jodoh pasti dikasih untuk menyeimbangin. Saling melengkapi dan saling Yang jadi penasaran setelah kalian melewati itu dengan sangat berbeda, kalian ke anak-anak kalian gimana? Nah, itu dia tuh. Ini sih gimana mungkin kita baik banget lagi. Apakah Thierry boleh berbisnis? Apakah Thierry boleh tapi kerja? kalau gue melihat itu masih jauh gitu ya. Mungkin kan bisa aja berubah-ubah gitu ya. Kayak kita zaman sekarang deh, mungkin content creator lagi hits banget. Mungkin di saat dia nanti besar, mungkin balik lagi jadi kantoran jadi nge-hit banget nih pada saat itu gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau gue sendiri ya, ini gue nggak yang membatasi dia kayak gimana. Jadi mengikuti zamannya aja dan nggak ada yang nggak ada yang perlu diiniin banget karena kan juga dia masih kecil, dia harus mencari alarm. Nah, jadi kayak dia masih kecil juga, dia masih mencari kayak passion dia kemana, minat dia kemana. Jadi kayak mungkin
ya ngikut anak aja sih. Kalau aku sih nggak yang terlalu mendikte dia akan kemana gitu. Kalau gue sih lebih fokus untuk memprovide fasilitas yang dia butuhkan gitu. Perlunya Iya, apa? iya, Bener. iya, Jadi iya kalau sih. memang dia sukanya apa gitu. Ya kita Bola misalnya. Ya, dukung. gue nggak terlalu mikirin kayak dia harus suka ini harus suka itu, tapi gue lebih mikirin kitanya aja nih, bisa nggak gue memprovide itu? Ya. Misalnya mau bola, berarti gue harus beliin sepatu bola, Iya, jersey, Bener. gitu. Waktu. Untuk les ya. bolanya. Nggak mungkin dong nggak les. Masa kalau gue ngajarin bola ntar nggak jago kayak gitu. Lu nggak jago ya? Oke. So, jago, gitu. fans aja ya. Oh, bener. Jadi Fans kayak aja, big fans. jadi gue fokus nyari duit aja sebanyak-banyaknya gitu. Nah, jadi nanti kalau dia mau apa udah menentukan Bisa passion dan dikasih. minatnya, Oke. kita kasih ke dia lah. Nah, aku mau tanya ini kalau ngomongin soal parenthood values, kalau misalkan kalian bilang kayak yang penting gue tuh interest anak gue tuh sangat matters buat kalian. Jadi kalian mengusahakan support dalam material yang oke, yang sustain supaya anak tuh bisa memilih apapun jalan hidupnya seperti apa. Nah, how do you manage, maksudnya untuk mendistribusikan value tersebut dalam bentuk cinta ke anak di masa mereka nih belum bisa mengerti bahwa papa mama pergi kerja setiap hari tuh untuk aku gitu. Oh, itu sulit sih. Coba. tapi kalau sebenarnya kalau gue nih ya Kak, kalau aku tuh sama Tiari Tiana karena tadi bisnis yang kita kelola kan bener-bener time consuming juga kan. Jadi kayak kadang ada momen kita tuh pergi seminggu nih, anak-anak titip kemana ketemu tuh cuman berapa menit, berapa ini, karena kan Tiari sekolah, terus tahun ini juga Tatiana juga akan masuk sekolah. Jadi waktu tuh akan balap-balapan gitu. Kalau momen dia pulang gue udah berangkat, udah nge-gym dan segala macam rutinitas, dan kebetulan aku tuh tipe orang yang schedule-nya ini banget. Jadi aku schedulein pokoknya sehari ini mau ngapain aja tuh udah ada gitu. Jadi semua Sorry, tuh udah motong. teratur. Jadi mereka dititip ke orang ke tua. orang tua, betul. Banyak sih lebih ke orang tua, terus ada juga mbak yang Mbaknya jaga. yang jaga. Jadi Oke. Kita ada kolaborasi mbak juga lah, sih. berkolaborasi gitu. Jadi memang kita nggak kita sekarang ini nggak terlepas dari bantuan orang tua, Ya, dan, bantuan ini gitu. Untungnya kan orang tua gue udah nggak kerja gitu ya. Jadi kan udah memang di pensiun. rumah gitu, memang Jadi di bisa rumah. bantu jaga. Jadi ya kalau Tiana tinggal di rumah ya masih ada orang tua gitu. Betul. Memang kerjaannya udah ngurusin anak gue gitu. Istilahnya kayak deket apa? Opa oma care ya. Opa Oh, bener. Oke. Jadi Tapi pokoknya anak-anak lebih dekat ke sana. Memang adalah waktu dimana ketika kita kerja anak-anak nangis pasti kayak kenapa sih harus kerja? Bahkan gitu. Tiana tuh kadang saking lebaynya tuh kadang kayak papa mama jahat ada ditinggal. Cuman again gue tuh sama Sergi selalu kayak dudukin dia dengan tenang gitu kan, terus kayak kita ajak ngomong ke dia gitu. Kalau misalnya memang oke kita izin dulu nih pergi, karena mungkin emang kalian belum ngerti nih apa yang kita kerjain sekarang, tapi nanti kalian pasti akan ngerti gitu. Cuman emang aku selalu bilang sama Sergi sama anak-anak, sama dia juga gitu ya, kayak kita kerja dulu untuk apa, nanti untuk Tiari sekolah, Ya Tiana simpelnya sekolah, juga kayak ya kan gitu. buat beli mainan adek. Iya, gitu. paling mudahnya begitu. Jadi kalau dia udah mainan, oh ya udah papa udah gitu. Jadi mungkin itu udah yang satu Benar. gambaran yang sama dia tuh lebih di usia dia sekarang ya, itu lebih masuk ke dia. ketangkap lah sama dia. Gitu Nah, ini menarik sih. nih karena kita Gen Z kan? Kalian Gen Z kan? Gen Z Kita banget gue. Nah, Aku juga nggak. iya terserah lo ya. Pilih aja. Kalau kita ini kan hidup di masa dimana anak-anak, well kita udah bukan anak-anak sih. Ya. Kita ini udah mulai aware sama pola asuh yang sepertinya pernah mengganggu kita di zaman Ya, dulu, ya. yang kita pengen perbaiki Coba, iya di sih, masa betul. sekarang gitu ya. Nah kalian ini ada nggak kayak misalkan tadi Alicia bilang mama itu dulu barely at home. Yep. Begitu pula dengan papa gitu ya. Alicia pernah nggak kayak ngerasa, duh aku tuh sebenarnya masih butuh kasih sayang Yeah. mama lo dulu gitu, atau gimana, dan jadinya merasa bersalah ke Tatiana gitu, atau gimana, how do you manage that? Oke. Kalau ini waktu pas aku ngantor sih, sebenarnya kalau sekarang justru lebih fleksibel, mungkin karena kalau misalnya kita kan oke ketemu klien gitu, tapi habis itu pulang kan bisa. Tapi kalau misalnya kantor ini waktu itu aku benar-benar ada di momen yang kayak oke mamaku dulu ninggalin aku, ninggalin tuh as if dia itu kerja benar-benar berangkat tuh dari pagi, pulang tuh baru malam jam 10 malam gitu. Jadi aku ketemu tuh kadang weekend pun mama terbang gitu, kayak ada business trip gitu kan. Jadi ada momen waktu pas aku ngantor, aku juga sama di posisi yang kayak mama zaman dulu, bisnis trip Sabtu Minggu dan segala macam. Dan itu aku guilty tuh dapat banget Kak. Jadi aku tuh Mom guilt ya? iya, parah mom guiltnya ada banget. Aku sampai yang kayak bilang ke, jadi bos aku tuh dulu, mantan bos aku tuh child free. Kebetulan beliau memang banyak cerita kayak gue nggak mau ninggalin aku gini, gue masih mau main sama suami gue, lalala segala macam gitu kan. Jadi gue ngeliat dia tuh oke, dia cocok sih di kerjaan ini gitu, kayak emang pergi kemana-mana dan segala macam nggak ada beban gitu. Dia bisa komit. Yes, betul. Nah, akhirnya
momen gue nggak kuat banget tuh, dan kebetulan waktu itu aku tuh lagi ngerjain 3. Satu, industri bareng dia nih, asuransi itu. Terus yang kedua, content creator juga. Itu kan mostly sampai sekarang udah nggak ada tim. Jadi semua tuh di otak gue nih. Jadi kalau gue sakit ya udah kagak jalan dah tuh begitu. Nah, ada editor. Nah, terus yang kedua nih, yang ketiga tuh si kantoran ini. Nah, kantoran itu waktu itu aku mikir lagi di Palembang. Terus aku kayak anak gue ini, konten gue begini segala macam. Jadi di momen itu kayak gue harus ada yang lepas satu deh. Nah, akhirnya ajak ngomong lah sama bos aku. Pas ngajak ngomong sama supervisor aku bilang, Ci, aku izin, kayaknya aku udah nggak bisa lanjut gitu kan. Padahal aku baru 1,5 tahun, tapi di kantornya tuh oke banget. Jadi untuk tumbuh tuh sangat-sangat cocok lah di situ. Dan aku pun sama bos aku semua tuh baik-baik banget. Jadi kayak rada sedih juga meninggalkan itu, apalagi itu passion aku dulu gitu kan. Aku bilang ke bos aku bilang, Ci, nggak tahu ya, mungkin aku dulu ngeliat mama aku pengen jadi kayak mama gitu. Tapi ketika aku udah punya anak dan menjadi mama, kayaknya aku nggak bisa punya super power itu untuk ninggalin anak aku. Aku bilang gitu, aku nangis sama dia kayak, lu udah bagus banget, lu jangan, lu gak usah sedih, lu gak ini. Terus gue kayak, gue ngerasa kurang kayak apa yang aku lakuin, pengorbanan aku sekarang tuh kayak gak seberapa gitu sama mama gitu. Jadi kayaknya aku gak bisa deh untuk lanjutin ini dengan ada dua lainnya nih pekerjaan yang masih emang aku handle juga gitu. Jadi mungkin aku mau let go yang ini. Dan kekhawatiran kamu sama anak gitu. Ya gitu, nah jadi yaudah aku memilih untuk kerja atau kita melakukan sesuatu yang memang bisa kita atur, kita lah kontrolernya gitu. Jadi yang yaudah akhirnya cici aku si bos aku sampai bilang kayak yaudah nanti kalau lu udah udah bosen dengan kerjaan lo udah sukses, lo kalau mau balik lo tinggal kabarin gue aja. Dan sampai bilang kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya perusahaan aku itu tuh yang kemarin se-friendly itu dan se-homey itulah. Jadi sekarang mungkin ada memang nggak? Harus. Ada keinginan untuk balik nggak? Jujur sekarang? belum ada. Belum Karena ada. sekarang tuh udah nyaman alhamdulillah ya gitu. Kamu Tapi bukannya memang katanya mau kerja lagi? gue pengen bikin perusahaan sih, jujur. Iya, bagus. Pokoknya intinya kalian sekarang ngerasa udah ada di tempat yang dimana kalian bisa takerin ya gitu. benar, Kayak benar. kapan untuk ngerem karena mau perlu waktu untuk anak-anak. Benar. Kapan mau yang mau bener-bener powerful, ngebut. betul, Oke. ngebut. Dan ini sih gue merasa kayak masa kecil gue zaman dulu tuh ngaruh sama cara gue mendidik anak sekarang, terutama ke Thierry. Itu pasti. Laki ya, anak laki. Iya, karena dulu waktu bokap gue punya duit gitu dulu ya gitu, gue tuh dimanjakan banget, semuanya dikasih Kayak mau gitu, apa, semuanya dikasih. Tapi akhirnya karena gue waktu dikasih PS ya gue di rumah doang main PS. Gitu. Jadi gue tuh Jadi gak punya teman yang lo bilang itu. Iya, gue gak punya. Iya, gue jadi introvert banget gitu, dan gue akhirnya sama orang tuh apa ya, gue bisa bilang gue kurang laki lah dulu gitu loh. Oh gitu. Kurang Gue banyak. kayak kurang laki Emang gitu. gimana sih laki tuh gimana? Ya, kayak sih? Mau gimana tahu ya? gue. Tapi kayak harusnya tuh cowok tuh kayak tough gitu, kayak naik sepeda bisa sampai Mungkin mana. secara praktikalnya lebih banyak gitu loh. Karena Benar. ya mungkin mirip-mirip juga sih ya Nah kayak. terus gue tuh apa-apa karena dulu punya mbak gitu ya, gue apa-apa tuh minta mbak, Minta tolong. ini, mbak ini. Terus temen gue tuh gak suka ngeliat gue kayak gitu dulu karena gak tahu ya, sekolah gue juga Beda karena Iya, beda. di rumah dia beda. Iya, di rumah dia beda, Mungkin benar. bikin ST sendiri. Iya, di rumah dia beda. Terus dia, ya gue tuh dulu dibully lah ibaratnya. Oke, terus Basically gitu ya, gue dibully lah dulu gitu, kayak ya Karena kalau terlalu Sergi berprivilege mah gitu. paling minta sama mbaknya gini-gini. Waduh. Gitu. Gue gak suka banget digituin dulu. Dan akhirnya gue jadinya sama terutama Thierry ya, gue lebih apa ya? Mandiri ini Gue ya. sayang banget ya sama Lo nggak mau gitu ya. Thierry merasakan yang Bener, lo- tapi gue jadinya gak semanja itu gitu loh, Oke. gak semanja itu. Gue masih ngasih kayak sedikit tough dikit lah gitu, kayak balance lah ya. ya kamu bisa lah sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa gue suruh dia sendiri gitu. Dan akhirnya dia bisa sekarang. Jadi dia Ya, cukup mandiri banget gitu. Tapi lu malu ngelihat anak lu bisa, lu dulu nggak bisa. Malu nggak? Itu kan nggak bisa dirubah. Gue proud aja sih. Oh, Gua lu proud aja. proud. Gua proud Proud aja. ya. Karena gue juga yang ngajarin. Oh iya. Oh iya, benar. Iya Jadi gue benar. kayak lebih Inner proud aja child-nya sekarang. fulfilled. Benar. Ke fulfill ke anaknya. Bener. setuju. Gitu. Oke, that's interesting. Berarti kalian kan punya Thierry yang tadi Sergi bilang gitu ya, kayak laki dengan harapan lu, dengan masa lalu lu dan lain gimana, bayang-bayang lu itu projected ke Thierry gitu ya. Benar, benar. Nah, Alicia pun mungkin begitu nih, Yes, kan kalau di benar. konten kalian kayak, oh Nana nih sifatnya kayak Alicia banget and everything gitu. Itu emang kalian punya specific parenting role, kayak oh kalau anak perempuan udah Harus deh gini, sama mami gitu ya, kayak atau Thierry kalau lagi harus didisiplinin sama papinya gitu. Atau kalian kayak gimana kalian manage parenting roles di rumah tuh? Kamu dulu apa aku? Aku dulu deh. Ya gitu. boleh. Aku dulu boleh nggak? Beda rumah.
orang ketiga di rumah mereka. Gue sih percaya anak-anak tuh pasti akan ngikutin apa yang orang tuanya lakuin Iya. gitu. Makanya gue jujur sama Alicia nggak pernah sampai yang mungkin belajar banyak banget soal parenting gitu ya. Gue lebih learning by doing dan mungkin orang tua kita juga udah memberikan contoh yang cukup baik gitu. Jadi akhirnya ya kita ngelakuin aja gitu. Kita ngelakuin Melanjutkan kayaknya lah ya. benar melanjutkan kayaknya kayak gini lebih baik deh gitu. Yang Jadi baik kita lanjutin. bener, Iya, kita betul. lebih jadi kita kalau di depan anak-anak mungkin perilaku kita beda sih. Perilaku kita jadi kita lebih jaga banget karena kalau kita ngomong kata-kata yang buruk aja pasti anak kan kayak suka ngikutin kan. Makanya kalau di depan anak-anak tuh kalau mamisnya kadang keceplosan kayak anjir gitu kayak gitu terus sorry. Bahkan udah sekarang tuh udah di titik kayak aku bisa keceplosan. Ya namanya Gen Z ya kan lagi telepon. Demi apa lu anjing? Gitu kan. Misal Tiana gini, "Mama ngomongnya." Jadi anak justru malah dia yang rem. Jadi kadang emang ya saling ini aja sih ya, saling ngasih tahu juga satu sama lain Karena sama dia pasangan. mencontoh dan dia tahu bahwa itu Betul. salah gitu. Oke. Benar. Dan karena dia melihat kayak gue loving banget sama istri gitu. Masya Allah. Jadi Dia ke adeknya juga gitu. Bener. Iya sih, kita nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Kayak misal ketika Thierry atau Tiana melakukan suatu hal yang salah gitu, terus ke aku yang marahin, enggak sih. Jadi kayak at the momennya kalau misal lagi sama dia ya dia yang nanti akan bertugas, kalau aku ya nanti aku yang bertugas gitu. Jadi mungkin emang lebih ke perilaku kita sehari-hari gitu ya. Benar. Mungkin dia Tapi melihat secara juga. value kalian udah sama nih ya. Secara Iya. treatnya udah sama. Selama kalian udah kan kita udah berapa 7 tahun nyari 7 tahun bersama ya, 8 tahun bersama, jadi kayak udah Sama apa-apa ya. tuh udah ya udahlah sependapat aja ya udah sependapat gitu. Oke. Gitu sih. Tapi adaptasi awal-awal ada sih pasti kayak. Iya, tadi kita yang punya selalu dibilang. vision yang berbeda dong. Berantem gue juga pernah sama dia main kayak baju kamu robek kan sama aku waktu Iya, itu. benar. Waduh. Iya. Bukan KDRT ya, saya cuma gara-gara dia masih Nggak, nge-game. gue baik gitu. Oke, berarti aku ngelihatnya kalian nih memang hubungannya codependency banget gitu ya. Jadi kayak Apa Apa tuh tuh artinya? codependency? Artinya Iya, gue juga nggak tahu lagi. Kita nggak ngerti Sorry nih ya, artinya. sorry. Tolong Indonesianya. saling membutuhkan, Oh. saling iya, ber iya, iya. Bersinambungan, bersenderan iya. dengan gitu. Jadi maksudnya kayak yang tadi Alicia bilang gitu kayak Benar. Thierry melihat Sergi sayang sama Alicia, jadi dia tahu how to treat a woman, adiknya. Bener-bener. Tatiana ngelihat mamanya disayangnya kayak gimana sama papanya, jadi dia Jadi tahu nih clingy what banget to gitu. expect gitu kan. Nah, kalian sendiri as a parent ada ketakutan nggak? Maksudnya pernah nggak sih overthinking at night yang kayak, aduh nih kalau misalkan pasangan gue pergi duluan, Aduh, gue paling gak bisa tuh Kak. maksudnya ya itu tadi gitu, how do you guys talk about kayak managing parenting Oke. role yang dengan possibility itu gitu? Gue nggak tahu ya ini efek zodiak apa enggak ya. Tapi gue orangnya tuh nggak pernah mikir yang sejauh itu lagi. Gue tuh orangnya in the moment banget gitu. Oke. Nih, Jadi bener, kayak Sergi banget. ya gue lagi happy, gue happy aja gitu. Sorry banget, gue pikir lu kayak gitu karena lu berkecimpung di asuransi. Iya, walaupun gue di asuransi itu gue harus mikirin iya. resiko Mikir gitu. panjang gitu. Iya. Ya gue pitching orang mah bisa gitu. Untuk orang berpikir lebih ini. Tapi Secara selling gue ya. sendiri sih gitu. Gue sendiri, tapi menurut gue sih kayak bahkan di asuransi pun sebenarnya yang mahal itu tuh bukan masalah resiko, tapi yang mahal tuh adalah perasaan amannya gitu loh. Kayak perasaan safe dari apapun. Bukan enggak dari apapun. Dari resiko Dari lah resiko ya. gitu. Kayak contoh nih. Gue pernah naik mobil plat genap di hari ganjil gitu ya. Dan gue gak begitu familiar nih dengan jalan ini gitu. Itu gue sepanjang jalan tuh Deg-degan lah, ya. banget, kayak keringet dingin, pusing gitu. Jadi kayak aduh gimana nih ya gitu. Terus gue tuh mikir kayaknya kalau gue naik mobil listrik gue gak ada nih perasaan kayak gini nih. Oke. Nah menurut gue perasaan gue kayak gue tenang, nah itu yang mahal tuh menurut gue. Oke. Gitu. Jadi gue biasanya kalau di asuransi ya kayak gitu gue menjelaskannya. Tapi Tapi kalau kalau di gue rumah? personally orangnya ya gitu. Iya karena gue merasakan kayak gue yakin apapun yang terjadi gue pasti nemuin. Cara jalannya. Ya gue pasti nemuin jalannya sih Oke. gitu. Gue kayak ya karena mungkin karena dulu juga sudah mengalami challenge-challenge yang berat dan alhamdulillah sudah get through it juga gitu ya. Jadi gue mikir kayak Apapun itu dia akan get through it ya juga. cari aja jalan gitu lah asalkan mau asalkan Iya, ada iya. kemauan keinginan gitu ya. Chill guy juga lo ya. Gue chill. Dia chill banget. Dia chill banget. Coba Juga. di setel. Dia chill. Dia chill banget. Tapi kalau gue mungkin sering ya apalagi cewek pasti kakak juga gitu kan kayak lagi Of course. tidur
Aku sampai mau ikut itu loh kelas, ada kelas online yang untuk mempersiapkan bahwa kalau misalkan suami meninggal duluan. Wah, kacau sih Kayaknya boleh di kacau sih kalau gitu. Itu manifesting apa persiapan? Iya gitu gue juga waduh. Enggak, soalnya coba kalau misalkan istri yang meninggal duluan ya, perdebatannya cuma satu, boleh nikah lagi apa enggak? Iya kan? Iya, betul. Kalau Alicia dia bilang kayak aku kayaknya enggak akan lagi. Kalau gue itu topik pembicaraan Kalau aku tuh. suami yang meninggal duluan, aduh gimana Iya, ya iya, gitu, iya, kayaknya paham. banyak banget ruwetnya, Bener, bukan bener, soal bener. nikah doang gitu. Jadi Tapi lu nikah lagi tuh? apa? Kalau nikah tuh nikah Dia lagi. suruh gue nikah lagi. Kalau gue sih kayak bukan masalah nikahnya, handling dia, Iya, pemakaman bener. dia, Setuju. papers, Tuh, apa. banyak kan kalau perempuan tuh nih pikirin tuh banyak. Karena dia orang mikirin kita gitu. mikir, bro. Pikirin ini doang nih, Dibantu ini RT doang. lah. Oh iya. Gue satpam bikin Bantuin. KTP gitu-gitu lah. Iya, maksudnya berarti kan nanti harus ngatur kakak cerai mati, Oh ya itu banyak. memperkenalkan ke anak bahwa udah papa udah pergi duluan. Oke. Oh my goodness. Oh, iya. Itu berat banget so pasti. many things yang Setelah kayak lu kasih tau gue kayak baru kepikiran sih. Oh perlu ya? Iya kan? Iya kan? Iya, bener-bener. Nah, itu apa sih namanya? Ya kalau misalkan Sergi bilang tadi gitu, sebenarnya living in the moment dulu aja nih ya. Ya memang sih benar gitu, kayak it will give you Iya. ease of mind ya Bener. gitu. Kalau kamu gimana? Itu kan kayak pembicaraan kita ya, kayak tiba-tiba kalau misalnya aku ini gimana, dan jawabnya ya begitu-begitu kayak aku nggak gini lagi deh, aku nggak ini. Kalau dia Cuman nyari kan bule memang sih kayaknya. Nyari bule. Yang dipikirin laki mah itu. makanya nggak, tapi kalau Kayak gue mungkin di momen itu gue nggak mikir sampai sana, kan itu adalah serem banget kali ya kalau dipikirin itu gitu ya. Dan emang aku tuh percaya kayak kita itu kalau misal aku mikirin yang gitu kan lumayan negatif ya, jadi kayak itu mempengaruhi mood dan segala macam. Jadi aku tuh nggak pernah yang oke kalau misalkan banget itu terjadi juga, ya udah terjadilah. Sama kayak Sergi, aku mirip-mirip kayak Papio banget kayak oke kalau itu terjadi ya udah tinggal ke depannya aja nih gimana Ya susun sebenarnya atur kalau lagi gitu. ilmu Allahnya kun fayakun gitu. Iya, kan kayak kun. Tapi memang Benar. kayak kita dalam segala hal ya, bukan hal kayak gini doang, kayak dalam kerjaan gitu. Emang Arsy itu pasti suka kayak, "Pak, tapi kita bisa nggak ya? Kita bisa Iya, nggak ya?" itu gitu. gue sering banget Dia gitu. selalu suka banget ngomong gitu. Dia suka obat overthinking. Bahkan hal sesimpel kayak, "Aku cantik gak sih?" gitu. Aku Dibuka. Kayak dia tuh suka banget overthinking. Tapi untungnya memang kita saling melengkapi banget Iya, sih. benar-benar. Karena gue tipe Saling orang yang kayak, melengkapi. iya kok, iya gitu. Bisa lah gitu. Jadi dia kayak, oh bisa ya gitu ya. Gue jadi tenang gitu. Karena mungkin kalau gue ikutan panik gitu ya, dia juga kayak, gue makin wah gitu kebakaran. Iya. gitu. Well, Bener, berarti bener. sesuai sama brandingan yang di Bener. sosmed Yes. ya. Iya, iya. Papio Iya, apa? chill guy. Chill ya. guy. Dingin Oke. dingin. Kayak cocok di anime kayak. Ih, alay banget. Kenapa harus anime sih? Iya, nggak ngerti juga. Enggak, Iya, kalau bener. sama Sergi harus ada anime-anime. harus. Bahkan kalau ada Perwibuan ya, quotes, harus ada. anime. Harus ada. Kalau ada quotes. Tapi banyak loh Gitu. quotes-quotes bagus. Iya, Ya udah iya. lanjut. Ya, kita masuk ke soal anak-anak lagi nih ya. Nah, anak-anak lagi, Eh, oke, anak-anak lagi. Kalian juga berkonten sama anak-anak gitu ya. Terus anak-anak juga ada yang mau, ada yang mungkin Benar. udah makin gede makin nggak mau atau gimana gitu ya. Yang pertama, gimana sih kalian maksudnya mengarahkan anak-anak kalian bahwa kalian tuh public figure gitu, bahwa nih kakak, adik banyak loh yang ngelihat gitu, banyak loh yang sayang sama adik sama kakak gini-gini segala macam. Nah itu kalian gimana? Apakah di sekolah guru-gurunya kayak oh nih Thierry anak Guru-guru nonton sih. oh guru-guru nonton malah. Nonton. Guru Thierry tuh Nonton pernah video lu dong. nonton live kita. Iya, gitu. kadang live juga ini Miss dari Miss ini gitu. Jadi kayak aku kenalin aja nih Thierry nih, Miss ini nonton loh gitu. Bisa. Berarti guru-gurunya ini juga Masya Allah Papio gitu. Aku kurang tahu sih, itu gue kurang tahu mungkin. Cuma jadi rada takut ya kalau lagi laportan. Tapi alhamdulillah baik-baik aja sih ya. Baik-baik aja. Sama Iya, orang iya. tadi. Ya iyalah gitu. Senangan mana? Tatiana atau Thierry Pasti yang Tatiana. depan Dia kamera? dia tapi memang mungkin secara pribadinya nih anak gitu ya. Kalau Thierry tuh memang anaknya tuh dia banget, dia Gua banget. sebenarnya persis. sifat anak gue tuh persis sih, kayak Thierry tuh gue banget, Bener. Tiana tuh Alicia banget. Bener. Sifat ya, Oh, sifat. oke. Kalau Persis muka kan mirip gue semua. Biasa kita pungkiri No doubt lah lagi itu lah ya. gitu. Tapi kalau sifat Bener. Tiana tuh Alicia banget gitu. Jadi kayak ngerasain punya diri lu sendiri Ah. gitu. Nah itu tuh gimana Oke. tuh rasanya punya Diri- mini you gitu ya, punya Versi saset. sasetnya kalian nih, versi lightnya kalian. Kalian tuh mengajarkan ya life values, agama, or purpose of life dalam
apa sih namanya takaran mereka nih yang masih Takaran, ini gimana tuh? Pertama sih kalau agama kita pasti fokusnya at least anak-anak kita nih semua paham fondasi dan basic ini agamanya mereka masing-masing. Betul. Agama mereka Itu yang paling gitu ya. utama sih yang kita Makanya ajarin kayak gitu. Thierry, Tatiana sekolahnya sekolah Islam pasti. Oke. Karena gue memang gue pun dari SD sampai SMP dari TK bahkan dari TK sampai SMP itu sekolah Islam full gitu. Walaupun SMA tapi at least gue nih masih punya kayak gue hafal surat-surat masih hafal banyak gitu dan mungkin karena dari kecil nih udah diajarkan jadi bisa jadi apa namanya? Fondasi remnya jadi dari situ gitu. Jadi kayak tahu good and bad itu karena udah ada tiangnya gitu Ya, dari awal. jadi habit gitu. Jadi habit. Habitnya ini ya Udah terbentuk tumbuh dari di kecil. lingkungan muslim gitu. Betul, gitu. Jadi makanya kalau misalkan kan Terry baru banget mau SD ya. Kemarin pun juga mungkin dengan adanya zaman, terus habis itu dengan teknologi dan segala macam penggunaan bahasa Inggris secara sehari-hari itu kan juga penting ya. Kayak kemarin kita juga bahas itu tuh kayak apa internasional, apa sekolah muslim dulu dan segala macamnya gitu. Nah, akhirnya kita setelah udah banyak juga cerita sama teman-teman yang memang mungkin ada dasar apa kayak pendidikannya juga gitu ya. Setelah kita kulik-kulik ya udah kita memutuskan untuk anak-anak tuh kalau bisa di 6 tahun pertamanya untuk SD Islam dulu karena yang itu tadi fondasi awalnya banget kan gitu. Nah mungkin nanti SMP udah mulai dia bolehlah udah bebas tahu nih pilih gitu. apa passion dia udah mulai kebentuk kan kayak mungkin oh dia jadi suka ini suka Mungkin dia mau bola mungkin jadi lanjut pesantren Boleh gitu. aja. bisa jadi boleh gitu aja. atau sekolah bola dia jadi suka bola ya kita terbangin ke sana gitu. Oke. Jadi Berarti memang SMP kalian lah yang lebih ini. Open. Listen dan open tuh anak-anak tuh mau gimana misalkan mau Iya, iya. pesantren, mau sekolah benar-benar bola. kita. Cuman mungkin memang misalkan tiba-tiba si Thierry kan suka games gitu ya. Sebenarnya dia mau jadi gamers kan bapaknya seneng ya. Kalau gue kan mikir lu gamers. Jadi atlet gitu. Iya, Atlet loh, bener, atlet kan. atlet. Makanya kan kayak kalau zaman sekarang kan emang lagi banyak banget gitu kan. Cuman memang mungkin itu lagi perlu kita cek lagi ke depannya apakah memang masih bagus kah, lebih cenderung ke bagusnya atau lebih ke negatifnya itu kan masih perlu dikalkulasiin lagi gitu. Cuman untuk sekarang kita akan tetap untuk ngedengerin anak-anak dulu sih maunya kayak gimana Benar dan gitu. menurut gue kayak les tuh wajib sih. Apalagi Oke. kan karena kita kan Pendukung minat orang sih. tua kerja gitu ya. Oke. Jadi kan nggak selalu di rumah. Jadi di gitu. cover dengan Benar. itu Jadi ya. karena sekarang Thierry pun selain sekolah ada les ngaji juga, yaitu tadi. At least jadi fondasinya ini kuat dulu nih fondasi agamanya Agama, gitu. betul. Nanti next time mau misalnya les apa, mau les yang lain. nggak gitu mau ya. sekolah maunya ngeband gitu kan misalnya. Oh, kalau Bisa itu gue ya. nggak mau sekolah maunya ngeband. Gimana tuh? Itu Nggak mau benar. kuliah ah. Gue harus lihat potensinya dulu. Makanya lihat dulu. kita Beneran Lihat jago potensi apa? dulu. Iya, iya. apa cuman Mama aja nggak bisa dengerin kamu nyanyi gitu ya. Harus Makanya lihat harus potensi harus dulu. kita hitung dulu apa plus lebih banyak ke plusnya apa negatifnya. Itu pasti ada pertimbangan di ininya sih gitu. Mungkin apalagi kalau mereka udah makin besar udah bisa tahu cara apa decision making itu kan makin lebih enak diajak komunikasi ya. At least lulus dulu deh gitu. Iya. At least lulus deh. Pokoknya intinya kita buat gimana anak-anak ini sedari kecil dia udah bisa menerima komunikasi dua arah udah baik. Kayak dia bisa menerima mau kita bisa menerima mau dia gitu. Jadi memang lebih saling mengerti aja supaya nanti ke depannya ketika dia punya satu hal yang emang dia suka atau nggak suka, jadi kita bisa komunikasikan secara kekeluargaan. Itu sih yang gue dari sekarang banget nih. Oke, coba komunikasiin deh, kamu maunya kayak gimana, mama maunya kayak gimana gitu. Jadi nanti akan ada jalur tengahnya. Selalu aku usahain kayak gitu Oke. ke anak-anak. Oke. Seru banget ngobrol sama Misha dan Pio ini. Kita Ini udah habis. Udah selesai. udah mau malam. Oh, udah mau kurang habis. lama. Iya lagi. Oke, gak kerasa Padahal ya. tadi dia rada Seru ya? deg-degan Iya, kan. iya. Jadi Jadi nggak ya, mau berhenti. Kita doa bareng-bareng supaya ya semua lancar. Amin. Sama plan-plannya Misha Amin, Pio kalian lancar. juga. Amin. Untuk anak-anak juga. Amin. Kira-kira Misha Pio lagi ada plan apa atau ada yang mau dipromoin? Silakan. Lagi sibuk apa? Promoin apa? Asuransi Allianz Syariah. Hubungi. Jangan kayak gitu. Bilangnya iya asuransi Allianz Syariah bagus, tapi belinya kemana? Ya, belinya ke Kita, saya, jangan beli ke orang lain dong. Iya, Oh gitu. iya. Oke, thank you. Thank Sampai you so ketemu much, lagi. guys. Oh, TikTok itu juga TikTok. Oh ya boleh. Iya silakan. boleh, kamu deh tuh kan kamu paling suka. Lu ketemu orang baru ya lu suruh follow. Itu Iya, dari iya. situ. Gue orang malu sih orang. Jangan lupa Iya, follow. Jangan lupa follow TikTok @Misha Misha Pio, NPO. Misha NPO. A-nya satu. Jadi Misha. Iya, terus iya, nggak orang kalau tambah dia A nyari, lagi, ada. ND Pio gitu. Iya, gitu aja sih ya. Oke, Thank thank you you. so much. Thank you so much. Sampai ketemu di episode selanjutnya.